أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجه الله من النار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الله. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. Allah. Di ayat yang ke-24 ada beberapa hukum-hukum bacaan yang perlu diperhatikan sobat Quran ya. Hati-hati ya. Nah, di sini di awal ada hukum bacaan mad sila tawilah. Ya, hati-hati, ini mad sila tawilah dipanjangkan membacanya 5 ketukan. Nah, ini tandanya itu ada bendera di atas huruf H-nya ya. Ada bendera yang berkelok seperti ini. Ada panjang ada bendera berkelok, kemudian di bawahnya ada alif. Di bawah H-nya ada alif ya. Dipanjangkan 5 ketukan. Nah, dipersiapkan ini pernafasannya, jangan sampai kita berhenti di tengah ayat. Apalagi jangan sampai kita tidak kuat untuk membacanya, harus persiapkan nafasnya sampai, kalau bisa sampai selesai ayat ya sobat Quran, jangan sampai setengah-setengah. Nah, ini termasuk hukum bacaan mad silah tawilah, dipanjangkan membacanya 5 ketukan sobat Quran. Kemudian di sini ada mad jaiz. Nah, dia ada mad jaiz. Kalau mad jaiz, mad wajib itu sama-sama benderanya yang berkelok seperti ini, sama-sama ada kelok-keloknya ya benderanya. Tapi sama-sama panjang 5 ketukan. Yang membedakan itu apa? Kalau ini mad jaiz yang sini kita lihat tanda baca sebelumnya di kalimat sebelumnya. Di sini ada tanda baca fathah ya. Nah, jadi ini termasuk hukum bacaan mad jaiz ya. Seperti itu. Itu yang membedakannya. Kemudian di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Nun sukun bertemu dengan huruf qaf, termasuk hukum bacaan ikhfa, disamarkan membacanya 2 ketukan ya, kemudian didengungkan. Yang disamarkan itu apa Ustaz? Yang disamarkan itu nun sukunnya sobat Quran. Yang disamarkan nun sukunnya. Yang disamarkan membacanya itu nun sukunnya. Kita contohkan.
qalu. Seperti itu. Jadi sedikit didengungkan ya. Qalu. Seperti itu. Kurang lebihnya. Nah, di sini ada qaf sukun atau qaf mati ya. Qaf sukun itu termasuk hukum bacaan qalqalah ya, yang dibantulkan membacanya surat Quran. Alqa, luqa, tulu. Seperti itu. Kita contohkan lagi. Alqa, luqa, tulu. Jadi harus dipantulkan, jangan jangan dialirkan, karena qaf ini sifatnya dipantul, apalagi ini sukun ya. Hati-hati. Dia berdengung itu bacaan apa? Didengungkan, banyak bacaan yang berdengung ya sobat Quran ya. Ada ghunnah, kemudian ada ikhfa, itu didengungkan membacanya 2 harokat. Lanjut, kemudian di sini, nah di sini juga ada nun sukun, di sini juga sama. Kalau tadi nun sukun bertemu qaf, kalau ini nun sukun ya, di sini nun sukun bertemu dengan huruf jim, ya, jiju, jim. Fa'anjahullah. Seperti itu kurang lebih ya. Harus didengungkan juga, disamarkan nun sukunnya membacanya, kemudian didengungkan huruf jimnya. Ya, didengungkan membacanya. Fa'anjahullah. Seperti itu sobat Quran. Pokoknya wajib hukumnya dipraktikkan di rumah, jangan sampai tidak sobat Quran. Bahaya nanti kalau tidak dipraktikkan, nanti bingung nantinya jadinya. Kalau bingung nanti harus ke siapa? Harus ke TikTok belajarnya. Waduh. Masya Allah. Kita contohkan sekali lagi cara membacanya. Fa'anjahullahu minan nar. Allah. Wajib hukumnya ketika saya selesai membaca atau melantunkan ayat, harus wajib sambil dilantunkan Allah dalam hati agar kita dijauhkan dari sakit hati ya. Hati-hati. Nah, ini juga nun bertasdid. Nun bertasdid itu, nah tadi seperti Kak Imam tadi menanyakan yang berdengung. Nah, ini termasuk dengung. Ikhfa juga ada dengungnya juga, ikhfa setelah membaca nun sukun kemudian masuk ke huruf jimnya itu didengungkan ya. Ini juga sama, dengung atau brengangang, kalau bahasa Cirebonnya itu brengangang. Ya, seperti minan naro. 2 ketukan atau 2 harokat ya, hati-hati sobat Quran. Kemudian setelah waqaf, di sini juga ada hukum bacaan ghunnah ya. Sini ada hukum bacaan ghunnah. Setiap nun bertasdid ataupun mim bertasdid termasuk hukum bacaan ghunnah yang didengungkan. Didengungkan 2 ketukan atau 2 harokat membacanya ya. Kemudian di sini ada zal. Zal itu tipis za. Jadi posisi lidahnya itu di mana sih Ustaz? Posisi lidahnya itu ada di gigi seperti kita membaca huruf ta ya. Seperti kita membaca huruf ta lidahnya, tapi kalau ta itu ada hentakan, kalau zal itu dialirkan membacanya sobat Quran ya. Za. Inna fi dzalika harus tipis, sifatnya itu tipis, huruf zal itu tipis ya. Dzalika seperti itu, tipis sifatnya zal. Di sini kemudian selanjutnya ada idgham bila ghunnah. Ketika tanwin atau tanwun bertemu dengan huruf atau bertemu dengan hukum bacaan yang bertasydid. Nah, di sini contohnya ada lam bertasydid di huruf selanjutnya ya. Dibaca lebur ya. Jadi tanwinnya langsung masuk ke huruf lam bertasydid sobat Quran ya. Kita contohkan.
la ayatil liqaum la ayatil liqaumi yu'minun. Allah, Allah, Allah. Seperti itu dilaburkan membaca tanwinnya, jadi langsung masuk ke huruf lam yang bertasydidnya sobat Quran ya. Hati-hati dileburkan membaca karena termasuk hukum bacaan idgham bil ghunnah. Selanjutnya di sini ada tanwin. Nah, tanwin bertemu dengan huruf yang bertasydid. Di sini contohnya ada ya bertasydid. Itu termasuk hukum bacaan idgham bil ghunnah. Ya. Didengungkan membacanya dua ketukan liqaumi yu'minun yu'minun. Nah, kalau idgham bila ghunnah hukum bacaan yang bertasydidnya itu ciri-cirinya itu lam ya. Kalau ini idgham masih termasuk hukum bacaan idgham yang didengungkan membacanya.